Salam sejahtera untukmu, para pencari kehendak Tuhan. Salam jumpa kembali dalam renungan harian Katolik. Menjadi pusat perhatian adalah impian banyak orang dewasa ini. Cara untuk mencapai kondisi ini bisa bermacam-macam. Dan setahu saya, cara yang paling sering dilakukan akhir-akhir ini adalah menampilkan sesuatu yang unik, seperti memerankan karakter tertentu yang dapat dijadikan sebagai suatu komoditas entertainment. Sebagai contoh, siapa di antara kita yang tidak mengenal Fajar Setboy saat ini? Pemuda Gorontalo ini telah menjadi pusat perhatian di dunia industri hiburan karena ia menampilkan sesuatu yang unik, yakni karakter sedih yang tampak dalam raut wajah dan juga pilihan kata-katanya. Adapun latar belakang munculnya karakter ini karena pengalaman nyata dari Fajar yang ditinggalkan oleh kekasihnya. Fajar belum siap menerima fakta itu, sehingga ia akan selalu sedih, bahkan menangis bila kisah cintanya disinggung. Keunikan inilah yang pada akhirnya kini membuat Fajar Setboy menjadi viral dan tersohor kemana-mana. Para pencari kehendak Tuhan, para murid yang setia mengikuti Yesus ternyata memiliki keinginan untuk menjadi pusat perhatian pula. Luapan keinginan ini terungkap dalam perbincangan mereka saat berada dalam perjalanan ke Kapernaum, seperti yang dikisahkan oleh perikop Injil hari ini dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai dengan ayat 37. Para murid bertengkar tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Sebagai guru yang bijaksana, Yesus berusaha menenangkan pertentangan ini. Yesus menegaskan bahwa tidak ada yang salah dengan keinginan untuk menjadi pusat perhatian. Semua orang berhak mengejar impian itu. Tetapi untuk bisa sampai pada kondisi demikian, para murid harus memenuhi syarat tertentu. Syarat itu amat unik dan mungkin tidak terpikirkan sebelumnya oleh para murid. Syarat apa itu? Yesus berkata, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya." Para pencari kehendak Tuhan, untuk menjadi pusat perhatian, melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja tidak pernah cukup. Perlu ada tindakan yang spektakuler dan menghayati karakter yang tidak lazim dilakukan oleh siapapun. Maka di mata Yesus, keinginan untuk menjadi yang terbesar hanya bisa terpenuhi jika bersedia menjadi yang terakhir dan pelayan bagi semua orang. Menjadi yang terakhir tentu bukan berarti bahwa selalu terlambat dalam segala hal, tetapi perlu menghayati nilai kerendahan hati secara serius. Orang yang rendah hati adalah dia yang mau mendahulukan kepentingan orang lain dibanding kepentingannya sendiri. Orang yang rendah hati akan rela menjadi yang terabaikan asalkan sesama di sekitarnya merasa bahagia.
keutamaan hidup seperti ini ternyata setara pula dengan karya seorang pelayan. Pelayan yang baik akan selalu berani berkorban apapun demi terpenuhinya kebutuhan orang yang dilayaninya. Alhasil, untuk makin memberi efek unik bagi syarat yang telah ditetapkan, Yesus juga memanggil, memeluk, dan menempatkan seorang anak kecil di hadapan para murid sambil berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan dia yang mengutus aku." Anak kecil adalah simbol dari kaum marginal. Maka, jika para murid Yesus ingin menjadi pusat perhatian, mereka juga harus bisa memberi perhatian terhadap kehidupan sesamanya yang kurang beruntung. Karena di dalam diri mereka yang tersisihkan dari pergaulan, ada Tuhan yang juga harus didekati dan diterima dengan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, para pencari kehendak Tuhan, jangan merasa paling hebat atau berpengaruh di dalam hidup ini jika kita belum melayani sesama dengan rendah hati. Kualitas diri kita tidak ditentukan oleh materi atau kuasa yang dimiliki, tetapi dari seberapa besar kepedulian kita kepada hidup orang lain. Maka mari berjuanglah menjadi pusat perhatian karena kebaikan yang kita bagikan dan bukan kejahatan yang kita tinggalkan. Tuhan memberkati kita sekalian.